Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan kombinasi bisnis di pertemuan kedua kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Oke, kita langsung saja. Untuk bahasan kita kali ini, kita akan membahas nanti langsung ke bagaimana contoh ilustrasi kasus yang ada di dalam kombinasi bisnis, kemudian latar belakang standar akuntansi kombinasi bisnis, dan juga kombinasi bisnis dan pengendalian. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan contoh kasus yang ada. Nah, di sini kasusnya saya ambil dari buku AKL Dwi Martani dan kawan-kawan Salemba 4. Di sini kasusnya adalah Bank Mandiri mengakuisisi InHealth senilai 1,75 triliun rupiah. Nah, berdasarkan pada rapat umum pemegang saham tahunan, Bank Mandiri sebagai pihak pengakuisisi di sini akan mengakuisisi 80% kepemilikan saham oleh PT Asuransi Jiwa InHealth. Di sini menjadi entitas target yang dimiliki oleh PT Askes yang tadinya adalah yang sekarang itu menjadi BPJS Kesehatan. Nah, di dalam kesepakatan tersebut nantinya akuisisi akan berjalan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu Bank Mandiri akan membeli sebesar 60% saham, kemudian ada perusahaan lain yaitu Kimia Farma dan juga Jasindo masing-masing 20%, dan PT Asuransi Jiwa InHealth yang dimiliki oleh Askes itu masih memiliki 20% saham. Nah, pada tahap kedua nanti, sisa yang dimiliki oleh Askes 20% ini nantinya baru akan dibeli oleh Bank Mandiri, sehingga total akuisisinya adalah 80% dari 60% tahap 1 dan 20% tahap 2. Nah, apa tujuan akuisisi ini? Tujuannya adalah untuk mensinergikan BUMN supaya kinerjanya bisa lebih bagus lagi, perkembangan bisnisnya bisa lebih bagus karena di sini masing-masing perusahaan yang bergabung punya customer base yang bagus, yaitu Mandiri dan juga Jasindo yang sudah punya data-data pelanggan. Kemudian akan berkolaborasi juga dengan Kimia Farma, di mana teman-teman tahu Kimia Farma adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Nah, ini selaras dengan asuransi jiwa InHealth. Nah, ini adalah contoh bagaimana di perusahaan, terutama untuk BUMN, untuk akuisisi yang terjadi. Nah, apa sih motivasi untuk melakukan kombinasi bisnis? Yang pertama adalah tentu menjadikan entitas lebih besar. Yang tadinya InHealth misalnya hanya mempunyai aset yang tidak seberapa besar, ketika dijadikan satu, diakuisisi oleh Bank Mandiri, yang lebih besar tentunya maka akan menjadi satu entitas yang bisa menghasilkan profit yang lebih bagus lagi. Kemudian menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Nah, terutama di sini adalah BUMN ya. Jadi menghindari jatuh ke pemilik asing ataupun misalnya swasta, sehingga antar BUMN ini melakukan kombinasi bisnis. Mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Jelas tadi PT Mandiri dia sudah punya customer base dan juga produk-produknya tentunya ada juga yang menawarkan asuransi. Nah, di sini dikelola oleh InHealth, kemudian nanti obat-obatannya disediakan oleh Kimia Farma.
meningkatkan kompensasi yang diterima manajemen. Nah, terkadang di sini kompensasi yang diterima itu erat kaitannya dengan ukuran perusahaan. Jadi semakin besar ukuran perusahaan, biasanya kompensasinya juga akan berbanding lurus. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kebanggaan entitas. Nah, ini bisa terjadi ketika entitas pengakuisisi itu punya brand yang cukup terkenal atau dikenal dengan perusahaan yang sudah mempunyai kinerja yang baik. Oke, next. Pengembangan bisnis di sini bisa terjadi secara internal dan eksternal, ya, sesungguhnya bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Internal itu adalah pembukaan anak-anak cabang baru yang bisa juga itu dilakukan dengan men-split gitu ya, divisi-divisi yang ada di perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuka pangsa pasar baru biasanya. Nah, untuk pengembangan bisnis jenis kedua ini adalah secara eksternal. Nah, eksternal ini yang dinamakan kombinasi bisnis karena dia mengembangkan bisnis dengan mengakuisisi entitas perusahaan di luar entitas pengakuisisinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jelas untuk keuntungan sehingga imbal hasil atau return kepada investornya itu bisa lebih besar. Nah, di sini juga ada aspek etika. Nah, karena kombinasi bisnis ini nantinya akan menghasilkan kepemilikan saham yang cukup kompleks dan cukup rumit sehingga terkadang ini dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba. Contohnya di sini pada kasus Enron. Nah, Enron ini dia membentuk unit-unit usaha baru yang di situ manajemennya itu melakukan transaksi fiktif di situ sehingga labanya terlihat meningkat padahal tidak ya. Nah, jadi di Enron ini dia menggunakan kasus kombinasi bisnis untuk melakukan manajemen laba. Nah, yang seterusnya itu di dalam kombinasi bisnis akan ada metode akuisisi. Nah, metode akuisisi ini adalah dihitung sebesar biaya perolehan dengan nilai wajar di tanggal akuisisi tersebut. Nah, terkadang aspek etika di sini adalah aji mumpung. Jadi ketika ada akuisisi, perusahaan itu bisa meningkatkan nilai perusahaan dengan cepat sehingga harga sahamnya pun dapat meningkat. Oke, nah jenis kombinasi bisnis itu ada 3 berdasarkan strategi, bentuk entitas, dan juga metode akuntansi. Yang pertama ini berdasarkan strategi bisnis, di sini terbagi menjadi 3. Ada integrasi vertikal, horizontal, dan juga konglomerasi. Nah, untuk yang pertama, integrasi vertikal ini adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Nah, contohnya di sini adalah misalnya entitas produsen mie instan, dia mengakuisisi entitas produsen gandum yang merupakan bahan baku mie instan dan juga mengakuisisi entitas distribusi mie instannya. Nah, sehingga di sini perusahaan melakukan integrasi hilir dengan mengakuisisi perusahaan retail yang menjual produk mie instan. Nah, sedangkan contoh yang kedua untuk integrasi horizontal,
Ini adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis. Nah, jadi secara horizon gitu ya. Contohnya misalnya tadi perusahaan mie instan, dia mengakuisisi entitas produsen kecap, saus, makanan kecil lain yang bahan bakunya sejenis dengan mie instan. Yang terakhir itu ada konglomerasi. Nah, kalau konglomerasi ini adalah salah satu kombinasi bisnis yang melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan bisnis dari entitas tersebut. Contohnya, misalnya tadi perusahaan mie instan, dia mengakuisisi bank, perusahaan otomotif, ataupun perusahaan asuransi. Itu ya, jadi tidak ada hubungannya. Nah, untuk jenis yang selanjutnya yaitu bentuk entitas. Yang pertama di sini ada merger. Jadi kalau merger itu adalah menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Nah, sedangkan untuk konsolidasi di sini adalah bentuk dari kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Nah, jadi di sini entitas yang baru dibentuk tersebut mengambil alih semua aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung yang telah dibubarkan. Nah, yang ketiga ini yang secara umum akuisisi adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan saham entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Nah, ini contohnya tadi InHealth diakuisisi oleh Bank Mandiri ya. Jadi InHealth-nya itu tidak dibubarkan, hanya dikendalikan operasionalnya maupun untuk keuangannya oleh Bank Mandiri. Nah, yang terakhir, jenis kombinasi bisnis berdasarkan metode akuntansinya. Nah, ini nantinya berhubungan dengan PSAK yang terkait. Nah, untuk kombinasi bisnis itu adalah menggunakan PSAK 22. Nah, yang pertama ada pooling of interest. Nah, pooling of interest ini merupakan metode penyatuan kepentingan masing-masing pihak yang akan melakukan kombinasi bisnis. Di sini tidak diperlukan penilaian ulang aset dan juga liabilitas entitas yang bergabung. Nah, di pooling of interest ini sekarang sudah tidak diperkenankan lagi karena di sini metode dasarnya adalah pencatatan nilai buku dari entitas yang bergabung. Nah, sehingga di PSAK terbaru yang sudah direvisi tidak boleh menggunakan metode pooling of interest ini. Nah, yang diperbolehkan adalah dengan metode purchase atau biasanya disebut dengan akuisisi. Nah, dasar pencatatannya di sini adalah menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Karena kombinasi bisnis ini dianggap sebagai pembentukan entitas baru sehingga perlu dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Nah, sehingga nanti metode pembelian ini akan menghasilkan goodwill karena pencatatannya menggunakan nilai wajar ya. Oke, next. Standar akuntansi yang digunakan untuk kombinasi bisnis adalah PSAK 22 terkait kombinasi bisnis. Di sini ada PSAK 22 yang tahun 1994 dan PSAK terbaru
yang sudah mengadopsi IFRS 3, yaitu PSAK 22 revisi 2010. Di sini terdapat perbedaan, yaitu terkait dengan istilah. Nah, kalau PSAK 22 di sini menggunakan istilah penggabungan usaha. Jadi ada perusahaan di situ ya. Penggabungan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Nah, sedangkan istilah di PSAK 22 revisi 2010 menggunakan kombinasi bisnis. Nah, di sini menggunakan istilahnya adalah entitas bisnis, bukan perusahaan. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah perusahaan itu menekankan pada bentuk usahanya, seperti perusahaan perseorangan, CV, firma, atau bentuk perseroan terbatas. Nah, sedangkan di PSAK 22 terbaru ini, istilah entitas bisnis ini tidak mengacu pada bentuk usaha, meskipun usaha itu belum ada badan hukumnya, tetap boleh diakui sebagai kombinasi bisnis. Karena bisnis di sini adalah sebuah kegiatan di mana dia ada 3 proses ya, input, 3 komponen, input, proses, dan output yang menghasilkan keuntungan. Oke, nah di sini ada restrukturisasi entitas sepengendali. Jadi ada beberapa kejadian kombinasi bisnis itu yang nantinya semua entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya nanti dikendalikan oleh pihak yang sama. Contohnya di sini misalnya ada pengalihan aset neto dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Atau bisa juga hak kepemilikan entitas anak ini dialihkan oleh induk ke entitas anak yang lain. Nah, jadi di sini sama-sama yang mengendalikan adalah entitas induk. Nah, seperti ini tidak tergolong ke dalam kombinasi bisnis. Karena apa? Karena sebenarnya di sini tidak ada perubahan substansi secara ekonomi karena masing-masing dikendalikan oleh induk, oleh pihak yang sama ya, sehingga tidak boleh diakui adanya laba atau rugi dari transaksi tersebut. Nah, transaksi ini itu secara khusus diatur dalam PSAK 38 yang menangani terkait kombinasi bisnis entitas sepengendali. Jadi bukan masuk di PSAK 22 ya. Transaksi ini nantinya akan menggunakan metode pooling of interest. Nah, ini adalah perbedaannya dengan kombinasi bisnis di PSAK 22 revisi 2010. Di sini boleh menggunakan penyatuan kepentingan dan dinilai menggunakan nilai buku karena apa? Sejatinya perusahaan induk dan anak ini dia merupakan satu kesatuan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini contoh kombinasi bisnis entitas sepengendali itu seperti apa? Misalnya di sini PTA dia mengakuisisi 90% kepemilikan saham PTB. Nah, PTB ini dia punya anak PTC, di mana PTB punya 80% saham atas PTC. Sehingga secara tidak langsung PTA akan mempunyai pengendalian ataupun hak suara gitu ya di PTC secara tidak langsung karena memiliki PTB. Nah, PTA, PTB, PTC ini merupakan entitas dalam satu grup. Jadi kalau misalnya Anda dengar gitu ya di istilah-istilah perusahaan itu ada perusahaan dalam satu grup.
Nah, itu contohnya seperti ini. PTA ini adalah pengendali tertinggi. Dia punya atau membeli saham dari perusahaan-perusahaan lain yang memiliki anak-anak perusahaan. Oke, nah aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis seperti apa? Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana pajak yang timbul. Proses merger dan akuisisi tadi itu menggunakan metode purchase ya atau metode akuisisi. Sehingga di sini akan menimbulkan pajak yang dibayar oleh pengakuisisi. Pajak terjadi berdasarkan apa? Selisih nilai buku dari aset dan liabilitas yang dialihkan dengan nilai wajar. Nah, ini di sini bisa teman-teman lihat berapa prosentasenya. Oke, nah kemudian untuk kesimpulannya apa sih sebenarnya kombinasi bisnis itu? Jadi intinya di sini kombinasi bisnis terjadi ketika satu entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Nah, pengendalian ini seperti apa? Pengendalian ini yaitu investor atau pengakuisisi memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan mampu memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya. Contohnya salah satu caranya adalah dengan menguasai 50% lebih kepemilikan saham ya di situ. Nah, identifikasi kombinasi bisnis. Nah, jadi di sini tidak semua pembelian aset perusahaan itu merupakan kombinasi bisnis. Nah, apa atau bagaimana dikatakan kombinasi bisnis? Nah, di sini dikatakan kombinasi bisnis jika transaksi itu merupakan pembelian sebuah bisnis. Jadi, bukan hanya sekedar pembelian aset perusahaan. Contohnya di sini apa? Misalnya nih, di dalam industri perkapalan, kita analogikan setiap kapal itu berbentuk satu perusahaan. Nah, dikatakan itu akuisisi jika pembelian itu dipastikan terjadi pada bisnis kapalnya. Jadi ada manajemennya, di situ ada SDM-nya, dan lain sebagainya. Bukan hanya kapal saja sebagai aset tetap. Jelas ya, kalau aset tetap berarti dia tidak bisa menghasilkan. Tapi kalau bisnis kapal, nah di situ terjadi tiga proses tadi. Ada input, tiga komponen tadi. Ada input, ada prosesnya, dan ada outputnya. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk kombinasi bisnis atau hanya sekedar dia pembelian aset perusahaan. Nah, di sini untuk tanggal kombinasi bisnis. Tanggal kombinasi bisnis ini tidak selalu sama dengan tanggal efektif dari tanggal penutupan. Jadi tanggal penutupan ini adalah secara hukumnya tertulis di dalam kontrak tanggal akuisisinya. Nah, tanggal kombinasi bisnis ini seperti apa? Jadi dia bisa setelah tanggal penutupan ataupun sebelum tanggal penutupan. Intinya di sini teman-teman sudah baca kasus ini ya. Nah, tentu untuk menentukannya adalah tanggal diperolehnya kendali atas suatu bisnis. Jadi, ketika perusahaan atau entitas pengakuisisi itu sudah masuk tadi ya, mempengaruhi perusahaan yang diakuisisi, baik itu terkait kebijakan ataupun di sini contohnya adalah
manajemen RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. PTA dia mengakuisisi PT B yang akan direncanakan efektif 1 Juli. Nah, tapi sebelum 1 Juli PTA ini dia sudah mengendalikan, sejatinya dia sudah mengendalikan PT B. Dengan apa? Nah, seluruh manajemen puncak yang ada di PT B itu merupakan orang-orang pilihan dari PTA. Otomatis di situ sudah ada bentuk pengendaliannya. Jadi, tanggal kombinasi bisnis bukan 1 Juli, melainkan 1 April. Jadi, ketika perusahaan A atau perusahaan pengakuisisi itu melakukan kendali atas bisnis dari perusahaan yang diakuisisi. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan nanti jika ada pertanyaan ataupun ada sanggahan bisa kita diskusikan di kuliah tatap muka online kita. Oke, terima kasih. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.